Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati dan kami sayangi Bunda Herlini Amran. Selamat datang Bunda. Yang kami hormati juga jemaah yang sudah bergabung dalam majelis ilmu virtual. Alhamdulillah Allah beri kita kemudahan untuk bisa menghadiri kajian pada pagi hari ini. Baiklah jemaah yang dirahmati Allah, kita awali kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebelum kita masuk pada acara inti, mari kita dengarkan kumandang ayat suci Al-Quran, surat Al-Waqiah ayat 1 sampai dengan 16, yang akan dibacakan oleh Nanda Naura dan Sari Tilawah oleh Nanda Aisyah. Kepada Nanda Aura dan Nanda Aisyah, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqi'ina 'alaiha mutaqabilin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur-luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang bersebangan. Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu atau beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtaan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Maha benar Allah dengan segala firman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah
untuk Ananda Naura dan Nanda Aisyah. Barakallahu fikum, nak. Baiklah, jemaah yang dirahmati Allah, saatnya kita menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh Bunda Herlini dengan tema amalan kecil berpahala besar. Dan nanti setelahnya akan ada sesi tanya jawab, bisa lewat via Zoom chat, bisa langsung dan bisa juga lewat YouTube. Baiklah, kita masuk pada ilmu yang akan disampaikan oleh Bunda Herlini. Bunda Herlini, tafadhol. Ya, jazakillah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mudah-mudahan harapan kita mendapatkan ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Najlis bina nu'min sa'ah. Kita duduk sejenak di depan laptop atau mungkin HP ya, kita beriman sejenak, mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk hari-hari berikutnya insya Allah. Karena pembahasan kita terkait dengan amalan kecil berpahala besar. Ya, istilahnya tidak bisa kita samakan dengan istilah ekonomi ya. Bagaimana dengan modal yang kecil untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Tentu beda ya. Muamalah bisnis ekonomi dengan sesama manusia yang terkait dengan ekonomi ya, ini kita maunya amalnya kecil sedikit tapi pahalanya berlipat-lipat ya. Kita lihat terlebih dahulu bahwa kita menyadari ya bahwa hidup di dunia ini tidaklah selama-lamanya, hanya sementara ya, bahwa inilah perjalanan hidup kita ya, di mana kita sekarang, supaya kita bisa mendulang banyak pahala walaupun amal yang kita lakukan sedikit. Kita tahu ya, inilah kondisi real kehidupan kita. Kita sekarang ada di dunia ya, di mana kita sekarang kita di dunia. Kita udah lewat ruh rahim udah. Nanti kita akan menjalani perjalanan yang panjang, yang kita berharap mudah-mudahan akhir dari perjalanan ini kita mendapatkan surga untuk selama-lamanya insya Allah. Nah tentu bekal kita ini adalah di dunia. Sementara di dunia ini pun kita tidak lama, hanya beberapa tahun saja. Kalau usia umat Muhammad SAW itu hanya sekitar 60 tahun ya. Rasulullah pernah bersabda yang menjelaskan tentang a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu zalik. Jadi memang usia umat Muhammad SAW ini umurnya usianya itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Jadi bisa dihitung ya, yang usianya di atas 70 ya, banyakan di bawahnya tuh udah pada meninggal ya. Nah artinya adalah dengan modal usia yang sekitar 60 atau 70 lah batasannya, bahkan ada yang lebih awal ya, itu apa yang bisa kita perbuat sebanyak-banyaknya amal soleh ya di usia kita yang terbatas di tempat kita di dunia. Karena dunia ini kan kita ingin banyak membawa bekal, karena perjalanan kita nanti itu butuh bekal yang banyak, perjalanannya masih panjang, karena kita ada batas akhir kita nanti, apakah surga atau neraka. Nauzubillah ya neraka ya, kita pengennya semuanya surga. Tentu bawa bekal banyak-banyak di dunia ini. Jadi meski kita alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ya, meski usia pendek dari umat Muhammad SAW ini, tapi dengan rahmat Allah kita bisa ya punya potensi memproduksi pahala berlipat ganda dibandingkan umat terdahulu yang usianya itu sampai ribuan tahun ya. Mungkin kita ingat ketika Nabi Nuh alaihissalam yang usianya usia dakwanya sampai 950 tahun ya. Jadi kita ini nggak sampai segitulah ya, di bawah 100 lah ya, di bawah 70.
Nah, untuk menyiasati ya strategi bagaimana supaya dengan waktu hidup yang pendek ini bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, tentu kita butuh strategi khusus untuk memenangkan ridho Allah sebanyak-banyaknya supaya kita banyak membawa bekal yang sebesar-besarnya. Nah, meski singkat usia kita, tapi Allah Subhanahu wa taala itu memperlipat gandakan pahala umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang beribadah kepadanya. Misalnya banyak ya, misalnya pahala sodakoh ya, kan Allah berjanji akan melipat gandakan sampai 700 kali lipat ya. Ini contoh aja ya, misalnya ketika ada hadis Rasulullah ketika beliau bersabda, Allah mencatat kebaikan dan kejahatan. Beliau menerangkan tentang siapa saja yang terpikir niat untuk berbuat baik akan ditulis kebaikan, yang berniat jahat tapi belum diimplementasikan itu nggak ditulis dulu. Nah, nanti kebaikan itu bisa berlipat-lipat kalau sampai dikerjakan ya. Nah, ini luar biasa ya keadilan Allah dan sayangnya Allah kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita lihat ibu-ibu umat apa namanya terdahulu ya, sebelum Rasulullah SAW itu mereka tuh punya usia yang panjang, kemudian mereka memiliki kekuatan fisik, bahkan rezeki mereka juga dilipat gandakan ya dibandingkan umat sekarang ini, umat Muhammad SAW sekarang ini. Bahkan usia mereka tuh sampai 1000 tahun, bahkan tinggi badannya ada sampai 80 hasta ya, bahkan lebih kurang dari 80 hasta. 80 hasta itu sekitar berapa ya kalau apa namanya satu hasta itu 0, berapa 45 ya. Jadi 0,5 kali 80 itu tinggi banget gitu ya. Nah, sekarang kan lebih pendek usianya juga lebih sedikit ya. Jadi nah mudah-mudahan kita bisa memiliki amal yang berlipat ganda ya. Kita berharap begitu ya. Bagaimana dengan usia yang sekecil-kecilnya dengan amal yang sebesar-besarnya dan pahala yang berlipat ganda. Itu yang kita harapkan ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kondisi umat Islam saat ini ya, sunatullah itu semuanya tidak ada yang sama. Pasti berbeda satu sama lain. Itu kondisinya seperti itu, kondisi real ya. Mungkin ada yang punya ilmu agama lebih, tentu dia dengan punya ilmunya dia bisa mengamalkannya ya. Ketika dia tahu keutamaan suatu amal, dia amalkan ya. Nah, ini kondisinya seperti itu. Ada yang berilmu agama, ada yang biasa saja, dia nggak tahu apa-apa ya, misalnya tentang ilmu bagaimana mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan amal soleh ya. Ada yang paham, dia manfaatkan detik demi detik waktunya. Ada yang nggak paham, dia habiskan sia-sia saja ya, karena dia taunya kewajiban berpuasa ya puasa aja gitu ya. Jadi kondisi umat Islam tuh macam-macam. Ada yang kaya, dengan kekayaannya dia bisa berinfak sebanyak-banyaknya karena dia punya ilmu ya. Atau ada yang kaya tapi pelit ya, banyak kan juga kenyataannya memang kaya itu banyakkan yang pelit, hanya sedikit yang umat Muhammad SAW yang kaya tapi dermawan. Nah, ada kondisinya yang miskin ya, kondisi umat Muhammad SAW yang miskin, yang memiliki ilmu agama atau yang biasa saja. Ini kondisinya ya, ada yang punya jabatan, pangkat, kedudukan ya, ada yang rakyat jelata. Jadi inilah kondisi umat Islam yang tentu saja mereka dalam mengamalkan ajaran Islam tentu berbeda-beda ya, satu sama lain ya, tidak sama ya, sebagaimana kondisi perbedaan yang mereka miliki. Nah, perbedaan ini bukan berarti Allah itu juga membedakan tambang pahala yang bisa dikelola oleh mereka ya. Allah tidak memberi pahala hanya kepada orang yang kaya saja ketika dia berinfak ya. Walaupun faktanya memang orang kaya itu banyak yang pelit ya, tapi banyak juga tidak sedikit juga orang miskin yang dermawan ya. Maka atas dasar Allah memberikan pahala yang berbeda untuk jumlah nominal yang sama yang disedekahkan oleh orang miskin dan kaya, tentu Allah Maha Adil. Misalnya ya, 10.000 orang miskin berinfak misalnya dengan 10.000 orang kaya berinfak, tentu nilainya nggak sama ya. Nah, bagaimana dengan orang fakir yang tidak punya harta sama sekali, tentu dia tidak berinfak. Nah, tentu saja dalam hal ini Allah Maha Bijaksana dalam menetapkan pahala yang hambanya inginkan ya. Ya, tentu hambanya yang beriman, tentu Allah Maha Bijaksana, Maha Adil ya, sehingga menyediakan banyak jalan bagi hambanya yang ingin masuk surga. Ya, jadi oke lah, misalnya gini, semuanya itu umat Islam kondisinya ya,
ada yang berilmu, ada yang biasa saja, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pejabat, rakyat jelata. Semuanya menjalani perintah Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan. Waduh, jadi kan ada ya semuanya sama-sama bisa masuk surga. Enak dong yang orang yang berilmu dan kaya ya kita. Nah itu kan sepertinya tidak adil ya, tapi Allah tuh maha bijaksana, maha adil. Nah kalau kita cermati ibu-ibu ya, lebih banyak ibadah kalau kita cermati ajaran Islam ini ya, itu lebih banyak ibadah yang tidak bernuansa ekonomi dan tidak membutuhkan pengorbanan harta ya dibandingkan dengan yang bernuansa ekonomi. Jadi ibadah yang bernuansa yang tidak bernuansa ekonomi itu biasanya lebih banyak daripada ibadah yang bernuansa ekonomi. Misal contoh, rukun iman. Rukun iman itu kan ada 5. 2 ibadah itu memang melibatkan harta seperti zakat dan haji, itu kan butuh bekal ya, harta dan zakat dan haji. Tapi coba lihat yang lainnya. Syahadat, sholat, puasa kan nggak butuh harta. Nah, dalam kehidupan itu banyak sekali amal soleh berpahala besar yang tidak membutuhkan pengorbanan ekonomi. Ya, maka kita akan sedikit bahas karena banyak banget ya, banyak buku-buku para ulama ya yang telah menulis seperti amalan sedikit yang pahalanya besar tuh ya macam-macam lah buku, saya nggak inget ya, ada banyak dan jumlahnya pun beda-beda. Ada yang sampai 200 amal sedikit dan segala macam. Saya hanya pengantar ya, sebagian kecil aja kita akan sebutkan apa saja amal-amal tersebut ya yang tidak ada nuansa ekonominya ya, tapi nuansa ibadah ya yang membutuhkan waktu dan tentu saja keikhlasan. Nah, sebelum pembahasan itu, yang terpenting atas segala sesuatu itu adalah ikhlas. Ya, jadi kalau kita bicara amal sedikit pahala banyak atau amal banyak pahalanya banyak gitu ya, kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan pahala tersebut kalau tidak dimulai dengan keikhlasan. Jadi sebelum kita beramal, ya, sebelum kita melakukan amal-amal yang akan kita bahas ini, maka yang terpenting adalah ikhlas dulu. Kunci diterimanya amal ibadah. Ya, jadi memang ikhlas ini suatu hal yang tidak mesti kita harus kita miliki ya, keikhlasan ya. Karena kita namanya ikhlas itu kan adanya di hati ya. Ikhlas itu kan adanya di dalam hati sanubari ya. Mungkin kita lihat ada orang beramal amalnya sama, tapi memang beda hasilnya. Ya, hasilnya itu tergantung dari nawaitunya, dari keikhlasannya, dari niat dalam hati sanubarinya. Nah, ini janji Allah ya. Maaf, ini janji Allah ini di sini ini mohon maaf saya tadi agak terburu-buru untuk membuat ininya baru selesai tadi pagi ya. Ini janji Allah nih Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Jadi barang siapa yang beramal soleh, beramal baik, maka akan mendapatkan 10 kali lipat amalnya. Jadi 1 tuh jadi nilainya 10. Nah, barang siapa yang berbuat jahat, itu tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Jadi kalau dia tidak melakukannya, tidak dihitung. Nah, dan mereka tidak akan terzolimi. Jadi prinsipnya tuh kalau kita beramal soleh, itu lipatannya dapat 10 kali ya. 10 kali lipat. Itu kalau secara umum ya. Nah, sekaranglah kita bahas tentang sebelum beramal soleh itu kita bahas dulu fungsi niat. Yang terpenting dan utama itu adalah niat, ya, keikhlasan. Jadi pentingnya niat ini luar biasa, ini menyempurnakan amal ya. Sempurnanya amal itu tentu dengan niat. Jadi kalau kita nggak niat maka tidak dianggap suatu ibadah. Misalnya kita nih, ini kan juga amal ya, perbuatan ya, dengan hadir di via Zoom ini di Dumai Dunia Maya ya, ini kan kita lagi di Dumai Dunia Maya ya. Itu kalau hanya sekedar rutinitas kajian saja, duduk buka laptop atau HP kemudian udah duduk enggak. Itu enggak ada niatnya, kecuali akan dijadikan sebagai ladang amal kalau kita sudah berniat karena Allah ya. Jadi niat ini adalah rukun dalam suatu ibadah. Tanpa niat maka tidak sempurna ibadah tersebut, tidak sempurna amal tersebut. Jadi niat yang kita tanamkan di dalam hati kita adalah untuk mencari ridho Allah ya, semuanya karena Allah ya. Nah itu kita pertama itu. Jadi fungsi niat itu menyempurnakan amal. Dan niat ini bisa mengubah nilai. Jadi hanya dengan niat amal yang baik itu mampu berubah menjadi amal buruk. Ya, amal baik misalnya kita
ini kan baik nih ya, kajian, ngikutin kajian, baik tuh amal baik. Tapi bisa jadi buruk, mengubah nilai kalau niatnya nggak enak sama teman, ditanyain atau menghindar. Pokoknya itu bisa niat itu bisa mengubah nilai. Ya, amal baik menjadi sia-sia dan tidak bernilai di sisi Allah ya kalau memang tidak berubah niatnya bukan karena Allah. Jadi dengan niat yang benar, maka amal yang kecil itu bisa diganjar dengan berlipat ganda. Ya contoh aja misalnya orang sodakoh ya, sodakoh itu walaupun hanya nggak seberapa, tapi kalau dia niatkan karena Allah, buahnya luar biasa. Tapi kalau dia berinfak atau bersedekah nggak enak sama orang, ini kadang-kadang kita perlu mengevaluasi niat kita ya. Misalnya di dalam masjid kan suka ada kotak infak yang jalan itu ya. Nah, terus tetangga kita atau teman kita di sebelah dia sudah berinfak. Nah, kita padahal lagi butuh uang, lagi apa, kayaknya nggak enak nih kalau nggak ada. Jadi artinya terpaksa kita mengeluarkan. Nah, itu hati-hati dengan niat itu ya. Jadi kita tidak ingin niat kita itu karena hanya sekedar dipuji orang atau karena tidak enak oleh orang ya, karena karena penilaian orang itu tidak kita harapkan. Itu amalan itu tentu saja di sisi Allah dipandang hina ya, karena bukan mencari ridho Allah. Maka fungsi niat ini bisa mengubah nilai ya. Hati-hati dengan niat. Kemudian juga bisa membedakan apa? Niat itu bisa membedakan suatu amal dengan tradisi atau adat kebiasaan. Amal atau adat kebiasaan. Misalnya, nanti 1 Syawal. Kan nggak ada tuh tradisi kita tuh kan kalau 1 Syawal itu ke rumah orang tua ya, ziarah silaturahim. Itu kan kita lakukan rutin. Tapi kalau tidak ada niat di dalamnya hanya karena ya namanya orang tua ya harus ditengok lah, kewajiban kita lah. Tapi ya begitu aja dijalani. Nah, ini yang membedakan niat. Kalau kita niatkan karena Allah, Allah lah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, untuk menyenangkan hatinya, itu beda itu, membedakan. Di sini yang membedakan mana yang tradisi, mana yang ibadah, mana yang jadi amal soleh. Walaupun ini hanya tradisi, tapi kalau kita niatkan karena Allah, maka itu menjadi ibadah ya. Nah, contoh lagi misalnya makan ya. Ketika kita makan, kalau makannya tidak meniatkan apa-apa, itu makannya jadi adat, jadi kebiasaan. Ya lapar ya makan, gitu ya. Tapi ketika kita makan dan kita niatkan untuk mendapatkan kekuatan agar kita bisa melakukan ibadah setelah kita selesai makan biar kuat ibadahnya, maka makanan ini dipandang sebagai ibadah kepada Allah. Makanya ini penting banget meniatkan sesuatu. Jadi minum tidak hanya sekedar melepaskan dahaga dan haus, tapi juga kita niatkan mudah-mudahan dengan minuman ini kita menjadi sehat, kuat, dan bisa beribadah optimal. Jadi memang perlu ada niat itu di dalam hati, Insya Allah ya. Jadi itu bisa membedakan yang mana adat, mana ibadah. Dan fungsi niat ini juga bisa membesarkan atau melipat gandakan. Amal yang kecil itu bisa menjadi besar. Itu di sisi Allah ya, hanya karena niat. Nah, contohnya misalnya, seseorang yang bersodakoh untuk membantu anak yatim, misalnya 10.000, dan itu dilakukan karena Allah. Maka yakinlah nilai bantuan sodakohnya itu adalah amat besar di sisi Allah. Karena memang dia lakukan karena Allah. Sebaliknya ada orang yang menyumbang misalnya 1 juta, misalkan, ini tadi kan cuma 10.000, ini contoh aja Bu ya. Ada 1 juta ingin membantu sembako atau apalah gitu ya, atau untuk bangun madrasah atau masjid, pokoknya jumlahnya besar. Tapi ada unsur tanda kutip ria, agar orang mengatakan dirinya tuh nih orang ya orang yang dermawan. Maka di sisi Allah itu sumbangan itu nggak ada artinya. Jadi fungsi niat ini penting, bisa membesarkan dan melipat gandakan dari pahala yang kita dapatkan, dari amal yang kita dari pahala dari amal yang kita dapatkan. Maka penting banget niat ini ya. Jadi perlu kita ingati bersama buat saya dan kita semua ya Bu ya. Betapa banyaknya amal yang kecil menjadi besar gara-gara niat. Dan betapa banyaknya amal yang besar itu menjadi kecil juga gara-gara niat. Jadi penting sekali niat ya. Penting sekali niat. Dalam segala hal, innamal a'malu binniyat. Maka masukkanlah niat-niat yang baik ke dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Bahkan kemanapun. Niat karena Allah, untuk apa gitu ya, untuk menyenangkan hati saudara, semuanya tuh kita lakukan karena Allah. Maka penting nawaitu itu penting, niat. Ya. Jadi jangan lupa dalam setiap beramal itu ada niat di dalamnya. Ya. Nah, niat dalam kebaikan ini
insya Allah ya kita yang sudah memahaminya ya mudah-mudahan kita bisa terapkan ya. Ini termasuk anugerah Allah ya, bahwa Allah itu memberikan menuliskan kebaikan bagi hambanya itu yang punya keinginan. Baru niat aja, niat baru ada di hati belum direalisasikan itu udah berpahala ya. Di sini ada beda ya ibu-ibu antara niat dengan keinginan. Kalau niat itu bahasa Indonesianya apa ya? Niat itu kan bahasa niyah itu kan bahasa Arab. Mungkin kalau kita terjemahkan niat itu sama dengan kemauan ya. Kemauan atau ya nggak tahu lah ini bahasa Indonesia saya nggak paham itu, saya bukan guru bahasa Indonesia kan untuk mengartikannya percis gitu agak sulit ya. Karena kalau kita ngomong niat aja tuh udah paham semuanya ya apa itu niat. Nah, sekarang apa bedanya niat itu dengan keinginan irodah gitu ya, apa pengen gitu ya. Itu berbeda. Ya, berbeda sekali. Kalau kita bicara misalnya keinginan berbuat baik ya, itu belum tentu ditulis Allah. Tapi kalau kita niat itu pasti ditulis. Ya, jadi artinya memang kalau hanya pengen gitu ya, ingin itu beda loh. Nah, jadi contoh gini ya. Ini menjelaskan ini ada hadisnya panjang ya. Saya sampaikan ya hadisnya. Sesungguhnya Allah menulis semua kebaikan dan keburukan. Ya, jadi Allah menulis kebaikan dan keburukan. Barang siapa berkeinginan berbuat kebaikan, jadi di sini pakai kalimat hamun ya, umum itu keinginan ya, berbuat baik dan dia tidak melakukannya, Allah menulis di sisinya pahala suatu kebaikan sempurna ya. Tapi dia punya keinginan, kemudian dia lakukan kebaikan itu, nah Allah tulis dia pahala sebanyak sampai 700 kali, sampai berlipat-lipat kali pahalanya, gitu ya. Nah, kalau ada orang yang berkeinginan keburukan dan dia tidak lakukan, maka dia tidak dicatat keburukannya. Tapi ketika dia lakukan, maka dia akan ditulis hanya satu keburukan, ya. Jadi ini jadi sekali lagi saya sampaikan, apa sih bedanya niat dengan keinginan? Kan pengen ya, pengen deh makan durian gitu ya. Cuman pengen doang, tapi nggak ada usaha untuk itu, nggak ambil uang, nggak pergi cuman pengen doang, kan beda ya. Itu kayak ngayal gitu ya. Nah, beda dengan niat. Nah, kalau perbedaannya, kalau niat itu adalah kesungguhan hati. Jadi di dalam hati itu udah memang pengennya tuh ya nantilah sore pergi. Nah, itu jadi ada usaha untuk ke situ. Tapi kalau pengennya saja tuh hanya di dalam hati, tidak tidak terrealisasi ya, cuman pengen doang gitu. Pengen deh bangun pesantren, tapi nggak coba untuk mencari dananya, tidak bekerja, cuman pengen doang. Semua orang juga pengen kan gitu ya. Beda dengan niat. Niat itu memang ada upaya untuk itu, ada kesungguhan hati. Nah, itu ya, itu bedanya. Jadi bedakan niat dengan cuman keinginan. Yang mendapat nilai itu adalah niat. Nah, kalau niat itu ada tindakan nyata. Jadi memang ada upaya untuk ingin mewujudkannya, itu niat. Sementara keinginan itu hanya angan-angan ya. Nah, kalau niat itu menghasilkan pencapaian, ada target, ada pencapaian. Sementara keinginan itu tidak menghasilkan apa-apa karena tidak ada tindakan. Tadi misalnya contoh ini aja sepele ya, pengen duren gitu ya. Ya kalau yang namanya niat itu pasti dia akan berusaha pergi ya, dia punya uang pergi. Nah, nanti di jalanan itu apakah tidak ada yang jual pedagangnya atau mungkin kendaraannya yang mogok atau rusak, itu beda lagi ceritanya ya. Jadi yang namanya niat itu sudah berusaha untuk direalisasikan, ada target, ada pencapaian. Dan kalau niat ini semangatnya optimal, benar-benar gitu ya, dia akan wujudkan. Kalau hanya keinginan itu kan hanya ya cuman pengen doang gitu ya. Nah, ini ya ibu-ibu sebelum kita bahas tentang amal kecil pahalanya besar. Jadi kita perhatikan keikhlasan kita ya. Kita cek niat kita karena niat itu punya fungsi, niat itu banyak ya. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan ini baru kita bisa enak ngomongnya ya, amal kecil pahala besar ya. Kalau orang beramal kecil tapi nggak ada, misalnya dia tahu ya bagaimana keutamaan misalnya membaca la ilaha illallah ya. Ya, cuman ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dia tidak memiliki kesungguhan yang optimal untuk memahaminya. Hanya sekedar lisan, itu beda hasilnya ya. Jadi ini penting banget keikhlasan dan niat. Tentu saja
keikhlasan itu dan niat itu memiliki mencakup di situ pemahaman ya. Nah, ini kita selesaikan, ini penting, baru kita masuk kepada tema. Amalan ringan, saya bagi dua di sini. Amalan ringan yang ada dua ya. Pertama, amalan ringan yang terkait dengan hablum minan nas. Jadi artinya yang terkait dengan hubungan kita terhadap manusia. Ya sepele sih, nggak berat-berat amat amalannya, tapi pahalanya besar. Yang pertama itu adalah senyum. Ya, jadi amalan ringan pahalanya besar ya. Senyum itu nggak perlu kerja berat lah Ibu. Senyum itu hanya menarik aja bibirnya ke belakang berapa senti, senyum gitu ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Nilainya sodako. Senyummu di hadapan saudaramu itu sodako. Itu luar biasa. Itulah indahnya Islam. Tidak cuma menekankan ibadah yang vertikal saja, hablum minallah, tapi juga mengajarkan bagaimana berkasih sayang kepada sesama. Jadi artinya dengan senyum. Makanya Rasulullah bersabda ya, dalam hadis riwayat Muslim, la tahqironna minal ma'ruf syai'an walau antalqa akhaka biwajihin tolkin gitu ya. Dari Abu Zar ya, jangan kalian meremehkan perbuatan baik sedikit pun, nggak boleh diremehkan itu, walaupun hanya menampilkan wajah ceria kepada saudaramu sesama muslim ketika bertemu. Jadi artinya ketika kita bermuamalah sesama kita, itu jangan lupa masukkan senyum di dalamnya, ada senyum. Kemudian wajahnya itu ceria, jangan asem gitu ya. Kayaknya wajahnya tuh kayaknya nggak enak, itu tuh nggak, itu rugi ya. Maka kita lakukan ini tentu saja ada niat di dalamnya, niat ingin menyenangkan hati saudara kita. Jadi kita senyum, itu Masya Allah. Tapi kalau memang hanya senyum-senyum saja, karena memang orangnya murah senyum ya, mungkin dari pola asuh orang tua yang selalu tersenyum, nggak ada niatnya, ya nggak dapat sedekah pahalanya. Makanya tadi masukkan niat senyum kepada saudara kita sambil berharap mudah-mudahan ini jadi pahala, jadi sedekah berlipat itu pahalanya. Ya, jadi inilah Islam, jangan remehkan amalan sedikit walaupun kecil, tapi jangan lupa niat tadi, niat ya. Ini kadang-kadang kalau kita nggak pakai niat nggak dapat apa-apa, karena amal itu kan tergantung dari niat. Maka jangan lupa masukkan niat karena Allah ya. Senyum ya, senyum walaupun kita berusaha untuk senyum kepada orang yang tidak kita suka ya, ada hati tuh kayaknya aduh orang itu kalau ngomong nyelekit di hatiku tuh, kalau lihat dia tuh kayaknya gimana gitu. Nah kita niatkan ya Allah, hilangkan rasa sakit hati ya, senyum ke dia tuh dengan senyum tulus, ya Allah berikan aku rasa maaf dan jadikan senyum ini sebagai ibadah. Itu dalam hati aja ngomongnya, senyum ke orang itu pahala luar biasa ya. Jadi ini senyum. Kemudian menyebarkan salam. Menyebarkan salam tentu mengucapkan salam ya. Amalannya ringan, tapi saat ini ibu-ibu ya kayaknya jarang kita temukan ya di masyarakat ya. Artinya karena kita udah bercampur dengan masyarakat umum ya, banyak rata-rata muslim, ketemu gitu aja, apa kabar ibu, mau kemana? Nggak pakai salam ya. Padahal ifsya'us salam ini itu luar biasa sunnah ini. Padahal banyak buah dari kebaikan yang kita bisa petik dari ucapan yang mengandung muatan doa. Ini kan muatan doa ini. Assalamualaikum. Salam itu kan kedamaian. Warahmatullah, keberkahan, berkah dari Allah. Warahmat itu kasih sayang Allah. Wabarakatuh, keberkahan. Jadi ada 3 ya. Itu bisa menebarkan kalau kita niatkan karena Allah, itu bisa menumbuhkan rasa saling sayang, cinta di antara kita ya, walaupun kita tidak mengenalnya. Jadi ini dalam hadis terkenal banget ya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Nah, terus di situ juga dijelaskan afsyus salam bainakum. Jadi kamu tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Dan maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu yang kiranya kalau kalian lakukan sesama kalian, itu kalian akan saling mencintai. Itu apa? Sebarkan salam di antara kalian. Jadi kita ketika menyebarkan salam, masuk tuh niat. Ya ini karena memang Allah yang memerintahkan kita ya supaya kita jalin saling mencintai sesama umat Islam. Maka kita mengucapkan salam ya. Jadi banyak sih hadis-hadisnya ya tentang menyebarkan salam ini, sebarkanlah salam ya.
Bahkan dikatakan ya ayuhan nas afsyus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu billaili wan nas niyam tadkhulul jannah bisalam. Jadi ini disampaikan ya poin-poinnya, misalnya wahai manusia sebarkan salam, beri makan pada orang yang membutuhkan ya, kuatkan silaturahim, tali kekerabatan, terus kerjakan sholat ketika orang pada tidur, sholat malam ya, misalnya kalian akan masuk surga dengan damai ya. Jadi artinya janji Allah itu akan diberikan surga bagi yang kita lakukan seperti yang diuraikan tadi, termasuk menyebarkan salam ya. Nah, salam ini tentu saja ibu-ibu ya sesuai dengan kaedahnya ya. Jadi jangan salam yang tradisi Assalamualaikum gitu ya. Bahkan kalau kita perlu tentang salam ini perlu sempurna mengucapkannya, itu pahalanya akan berlipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau kita sempurna mengucapkan salam itu, tentu pahalanya juga akan berlipat ya, berlipat kita dapatkan. Beda dengan assalamualaikum. Nah, itu nggak dapatnya sedikit ya. Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apalagi tambah wabarakatuh. Jadi sempurnakan supaya artinya itu benar-benar sesuai dengan kaedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan sebut Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sam itu celakalah bagimu. Masa kita mintakan saudara kita kecelakaan? Ya, jadi ini menyebarkan salam ini amalannya ringan, tapi pahalanya besar ya, insya Allah. Kemudian mengajak kepada kebaikan. Apa saja? Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Banyak ya. Bahkan ada ya, fa wallahi la ayyahdi bika rajulun wahid khairun laka min humrin na'im. Demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk melalui perantaraanmu, maka itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan unta merah. Unta merah itu kalau di masa Nabi mungkin sekarang Mercy pokoknya yang termahal lah ya, kendaraan termahal. Jadi kita terus mengajak kepada kebaikan dan itu bagian dari sedekah dan itu luar biasa pahalanya. Bahkan mudah sekali sekarang ini kita punya Android ya, aktif di medsos misalnya. Udah tebarkan aja kebaikan-kebaikan di medsos ya, ajak orang untuk berbuat baik ya. Bisa jadi ketika kita mengupload ataupun mungkin buat status yang penuh dengan keajakan kebaikan, ada di antara yang membacanya itu tergerak untuk melakukannya, kita dapat pahala. Jadi lahan amal soleh itu banyak banget ya, apalagi untuk saat ini ya. Jadi kita hindari mengisi medsos itu dengan dosa yang jariah. Kalau bisa kita isi, kita semua kita sirami dengan kebaikan-kebaikan. Nggak perlu kita bahas yang terkait dengan rumah tangga orang atau yang akan menambah dosa kita. Jadi di sini kita berharap mudah-mudahan semua yang kita lakukan itu penuh dengan kebaikan. Jadi ketika orang melihat kita dan membaca apa yang kita tulis ya, baik di grup WA atau apapun, insya Allah ajakan pada kebaikan itu akan berbuah kepada kita. Kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang itu. Misalnya kita ngingetin ya, kita juga mengingatkan dan juga tentu kita melakukannya ya. Misalnya puasa Ayyamul Bid atau apalah ya, terus kemudian orang membacanya dan tergerak untuk melakukannya, apa yang dia lakukan tuh kita dapat pahalanya. Jadi ini amalannya ringan, kita juga melakukan ya, mudah-mudahan orang lain juga bisa mengikutinya, dapat pahala itu. Ya. Kemudian mendoakan orang, ya, mendoakan orang. Mendoakan orang ini memang sangat dianjurkan ya dalam Islam ya, bahwa Rasulullah itu selalu mengajarkan kita berdoa ya. Rasulullah itu menganjurkan umatnya untuk selalu mendoakan orang lain. Sebab mendoakan orang lain itu kan hakikatnya sama dengan mendoakan diri kita sendiri ya. Kan kita banyak ya diajarkan ya oleh Rasulullah ya, banyak sekali di antaranya beliau mengatakan barang siapa mendoakan ampunan bagi kaum mukminin dan mukminat, maka Allah akan memuliakan untuknya pahala sebanyak orang mukmin dan mukminat itu yang dia doakan. Jadi ini udah janji, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minah hasanah. Jadi setiap kita berdoa agar Allah mengampuni dosa orang-orang yang beriman gitu ya, laki-laki dan perempuan atau yang hidup itu, kita dapat juga kebaikannya. Kan doa misalnya yang sering kita lakukan, yang kita doakan gini kan Bu, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kan doanya ya. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Jadi siapapun orang yang masih hidup dan orang yang laki-laki beriman, perempuan beriman yang sudah meninggal, itu kita dapat kebaikan dari doa kita. Ya paling tidak doanya Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat gitu ya. Itu kalau yang masih hidup ya. Bagus kalau ditambahkan al-ahya minhum awal amwat, sebaik yang masih hidup yang meninggal. Itu coba kita hitung ibu-ibu. Berapa jumlah kaum mukminin dan mukminat dari dulu hingga sekarang, kan umum. Mukminin, mukminat itu nggak mencakup hanya yang sekarang di zaman kita saja, tapi juga dulu di masa-masa dulu, di masa Rasulullah SAW, dari dulu hingga sekarang berapa tuh coba? Hanya Allah yang tahu ya berapa jumlahnya ya, karena Allah Maha tahu ya. Nah sebanyak itulah pahala yang akan kita dapatkan ketika kita mendoakan mereka. Subhanallah, luar biasa ya. Nah, suatu hari Ummu Darda itu berkata kepada Sofwan, kata Ummu Darda, apakah engkau akan berangkat haji tahun ini? Terus kata Sofwan, iya. Terus kemudian Ummu Darda mengatakan, titip doa ya. Kan kita suka begitu ya, doakanlah kebaikan untuk kami. Ya, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan dia adalah mustajab. Ya, terus di dekat kepalanya itu ada seorang malaikat, ada malaikat yang ditugasi untuk mengamini. Jadi setiap dia berdoa kebaikan untuk saudaranya, itu malaikat berkata, amin, wala kami sudzalik, engkau pun akan mendapatkan hal yang serupa. Ini hadisnya sahih Bu, hadis riwayat Muslim. Jadi artinya kita kan suka gitu titip doa ya, gitu. Nah, kecuali kalau doanya untuk kita semua apa yang terkait kita ya. Tapi kalau titip doa ya, kalau kita udah menitipkan doa kepada orang yang berangkat, nah itu luar biasa. Nanti dia akan mendoakan tidak lagi saya, tapi kami. Makanya sangat baik Bu ya kalau kita berdoa itu diganti ya, diganti khitab ana dengan nahnu, kami. Ya, jadi kalau kami berarti nggak saya saja, nggak saya sendiri yang berdoa untuk saya, kita doakan semuanya saudara-saudara kita. Ya, jadi dengan kita mendoakan juga saudara-saudara kita, kita mendapat limpahan pahala yang luar biasa. Hitungannya itu bukan lagi satu orang, dua orang, seluruhnya. Ya, apalagi doa mohon ampun tadi ya, Insya Allah. Ya Allah, karuniakanlah rezeki yang berlipat ganda kepada kami umat Islam dimanapun berada, mukmin mukminat, itu semuanya didoakan ya. Jadi mendoakan orang lain ini pahalanya besar, karena malaikat juga akan ikut mendoakan kita ya. Jadi kalau malaikat yang mendoakan itu berarti doanya lebih makbul. Kalau kita kan banyak halangan ya, mungkin dalam kondisi silaturahim yang terputus kan itu nggak diampuni dosa, atau mungkin ada makanan haram yang kita konsumsi juga nggak dikabulkan. Maka doakanlah orang lain agar malaikat pun juga mendoakan kita. Ya. Kemudian menjenguk orang sakit ini memang amalnya nggak ringan juga ya, tapi ini yang saya kaitkan dengan hablum minanas ya, terhadap manusia, menjenguk orang sakit ya. Memang menjenguk orang sakit itu dia tetap berada, kata Nabi, di hurfatul jannah sampai dia kembali. Terus sahabat bertanya, apa itu hurfatul jannah? Jadi orang yang menjenguk orang sakit itu dia berada di hurfatul jannah. Nah sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, taman-taman surga yang sedang berbuah. Jadi orang yang menjenguk orang sakit itu diberikan seperti dia berada di dalam taman-taman surga. Ada lagi hadis yang menyebutkan tidaklah seorang muslim menjenguk orang sakit di pagi hari kecuali 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore. Masya Allah. Jika dia mengunjunginya pada sore hari, 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi. Jadi kita pagi atau petang ya, tentu saja menjenguk orang sakit ini untuk saat ini mungkin kondisi ya pandemi ya, ini kondisi normal lah ya. Nah, jadi di riwayat lain bahwa mereka memintakan ampun kepadanya. Jadi malaikat ini yang bersolawat ini itu memintakan ampun kepada orang yang menjenguk saudaranya sakit. Jadi tentu saja ini ketentuan berlaku ya. Yang penting gini, ketika ada saudara kita sakit, kita tuh ingin sekali menjenguknya karena memang ini bagian dari ajaran Islam. Tapi nggak boleh dijenguk. Kenapa? Karena sekarang kan rumah sakit nggak boleh ini ya, karena peraturannya untuk menghindari penyebaran COVID ya.
Jadi ini bukan karena kita, ini karena kondisi. Pada saat kita sudah niat, kalau memang kondisinya tidak seperti ini, kita udah jalan, insya Allah dapat pahala dari niat yang kita tanamkan, ya, dari niat yang sudah kita niatkan itu. Pahala loh. Ya, jadi artinya penting juga ya niat tersebut ya. Kalau nggak COVID nih, mungkin kita udah kesana ngelihat. Insya Allah pahalanya dapat ya. Jadi ini menjenguk orang sakit ya, walaupun amalannya ya setengah ringan kali ya, ini karena butuh persiapan ya. Ya ini yang terkait dengan hablum minanas, kan nggak susah-susah amat ya. Nah ada lagi hadis, barang siapa menjenguk orang sakit maka berseluruh malaikat langit ya, bagus engkau, bagus perjalananmu, dan engkau telah mempersiapkan tempat tinggalmu di surga. Nah itu hadis Tirmizi ya. Jadi kita di apa namanya ada malaikat meneriaki kita, bagus kamu tuh dapat surga nanti begitu ya. Kemudian mengantarkan jenazah dan lain-lain. Jadi lain-lain ini banyak banget ya. Ini hanya ini aja sekilas ya. Walaupun ini nggak ringan juga sih ya, karena butuh persiapan untuk berangkat ya. Butuh jalan persiapan ya. Kan ini kan beda dengan nanti hablum minallah. Kalau hablum minallah itu kan cuman lisan saja ya yang berzikir. Ini butuh sedikit tenaga lah gitu ya. Nah ini memang besar ya mengantarkan jenazah itu. Bahkan barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim dengan sebuah keimanan dan mencari ridho Allah, orang itu mengiringi jenazah sampai sholat selesai dan sampai menguburkan. Jadi dia mengiringnya itu untuk sholat jenazah, kemudian di kuburan, itu dia dapat pahala 2 qirot. Nah 1 qirot itu sama dengan gunung Uhud. Jadi kalau 2 berarti 2 gunung Uhud itu berat banget ya. Jadi artinya di sini betapa besar ya pahala kita kalau kita beramal sosial ya, beramal sosial, apalagi pokoknya semuanya diniatkan karena Allah dengan tentu saja dengan hati yang bersih dan masukkan niat di dalamnya. Ini diantaranya ibu-ibu ya yang terkait dengan hablum minanas ya. Paling tidak menyenangkan hati saudaranya saja itu juga sudah pahala. Ya contoh misalnya sampai Rasul itu keras ya kepada sahabat, barang siapa yang makan bawang gitu ya, janganlah sholat di masjid ini karena baunya kan. Jadi berarti bau kita atau bau orang yang yang menyebabkan saudaranya itu tidak suka, ada merasa apa ya, itu juga berarti nggak baik juga kan. Maka ketika kita menyenangkan saudara kita dengan tampilan kita yang tidak menyakiti tanda kutip penciuman mereka gitu ya, itu sedekah. Maka kata kunci adalah bagaimana kita bisa menyenangkan saudara kita, itu adalah pahala dan pahala itu berlipat insya Allah. Baik, ini sudah selesai amalan ringan yang terkait dengan hablum minanas. Sekarang kita masuk kepada amalan ringan yang terkait dengan hablum minallah. Ya, jadi yang terkait hubungan kita dengan Allah ya. Ini memang zikir itu kan artinya mengingat Allah ya. Nah, di antaranya adalah zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah gitu ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah. Jadi memang kalimat ini, zikir ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, disukai Ar-Rahman adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ya. Kemudian ada lagi riwayat ada seseorang datang kepada Rasulullah kemudian bertanya gitu ya, Rasulullah, dunia telah berpaling dariku, apa yang aku milih saat ini udah nggak ada lagi, habis, aku tuh istilahnya tuh nggak ada apa-apa lagi, aku nggak punya apa-apa lagi. Terus Rasulullah bertanya, di mana engkau berada pada saat malaikat memohon rahmat kepada Allah bagi hambanya? Engkau di mana engkau ketika itu? Juga ketika para makhluk Allah selain para malaikat maksudnya bertasbih memujinya, yang karena itulah mereka diberikan rezeki. Jadi kamu di mana gitu ya? Terus kata orang itu, bacaan atau kalimat tasbih apa yang engkau maksud wahai Rasulullah? Nah, beliau menjawab, bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah. Baca 100 kali. Nah, itu baca di antara terbit hingga terbenam, terbit fajar ya, sampai sampai engkau mengerjakan sholat subuh. Ini ada di Ihya Ulumuddin ya. Jadi baca ini 100
saat terbit fajar, maksudnya sudah azan subuh, sampai sebelum engkau mengerjakan sholat subuh. Niscaya dunia akan datang kepadamu dengan tunduk dan hina. Ya, juga dari setiap kalimat yang kau baca ini Allah menciptakan satu malaikat yang bertasbih kepadamu, bertasbih kepada Allah untukmu hingga hari kiamat kelak, di mana pahalanya ditujukan bagi dirimu. Jadi artinya Rasulullah mengajarkan sahabat itu yang ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dunia udah nggak bersamaku, aku udah habis, nggak punya apa-apa lagi ya, istilahnya itu tidak memiliki apa-apa lagi. Kamu di mana ketika malaikat rahmat menyeru dan orang-orang selain malaikat itu bertasbih? Tasbihnya apa ya Rasulullah? Maka diajarkan ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Dibaca 100 kali. Tentu saja membacanya itu tidak dengan lisan, tapi juga dengan biqalbi, ya, dengan hati, dan adanya rasa kekhusyukan dan keagungan Allah. Jadi nggak hanya lisan. Iman itu kan 3 ya. Iman itu artinya ada 3. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Jadi ketika kita berzikir mengingat Allah, hadirkan hati di dalamnya. Dan tentu anggota tubuh kita akan berusaha untuk selalu menyesuaikan dengan apa yang kita ucapkan, tidak akan mendurhakai Allah. Dan ketika kita baca subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan pujian baginya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Astagfirullah, aku mohon ampun kepadanya. Itu kan dimaknai dengan baik. Makanya membacanya itu jangan cepat-cepat supaya berefek kepada kita, kepada hidup kita. Bacanya jangan subhanallah bihamdi, subhanallah. Bukan begitu bacanya. Bacanya tuh jelas, harus jelas. Kan kita mohon kepada Allah, mengingat Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ya. Jadi itu amalannya ringan, bacanya cuma begitu aja ya, tapi pahalanya besar, bahkan rezeki Allah berikan ya dengan kita membaca ini. Ya. Kemudian membaca tahmid, takbir 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiits wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ini ada yang menarik nih dalam tahmid ini. Jadi ada seorang ada orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi yang dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, itu ahlu sufah ya, mereka itu orang yang tinggalnya di masjid. Jadi mereka itu ini hadis dari Abu Dzar ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini kemudian datang kepada Rasulullah ya. Ya istilahnya curhat lah gitu. Ya Rasulullah, zahabat dusur ya bil ujur ya. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu telah pergi dengan membawa banyak pahala. Jadi mereka itu sholat, seperti kita juga, kami juga sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Cuman kelebihannya mereka tuh punya uang, jadi mereka bisa bersodakoh dengan kelebihan harta mereka. Mereka tuh Allah berikan rezeki, sehingga dengan rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mereka bisa infak sodakoh. Nah kami gitu ya, artinya kondisinya memang kami tuh tidur aja di masjid ya, Al-Sufa ini artinya nggak punya apa-apa, tapi amalan mereka bisa kerjakan tuh orang-orang yang berduit, yang kaya itu. Nah kami kan ya amalannya sama, berarti mereka borong tuh semua pahala. Nah, kemudian Rasul bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih itu ada sedekah, setiap takbir itu ada sedekah, setiap tahmid itu ada sedekah, setiap tahlil itu ada sedekah, menyuruh kepada ma'ruf sedekah, mencegah dari yang mungkar itu sedekah. Nah, bahkan di antara kalian ada yang berhubungan dengan istrinya itu juga sedekah. Nah, terus mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami juga mencampuri istrinya juga sodakoh juga? Iya, bukan kalau dia melampiaskannya kepada yang haram bagaimana? Tentu dia akan mendapatkan dosa gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah mengajarkan lagi, mau nggak apa yang mereka lakukan kalian juga dapatkan ya. Bacalah habis sholat itu tahmid, takbir, tahlil ya, baca 33 kali ya, baca itu. Jadi apa yang kalian zikirkan ini itu kalian akan mendapatkan seperti mereka mendapatkannya ya. Jadi ini bahkan yang membaca ini akan diampuni dosanya sebanyak buih di lautan ya. Nah, kalau yang tadi hadis tadi itu ya yang
zahaba al-ludusu bil ujur itu, akhirnya mereka semangat tuh. Habis sholat baca tahmid 33, takbir 33, tahlil 33, ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mereka baca, nggak lamanya kedengeran juga. Mereka beramal karena memang sahabat Nabi itu bersemangat dengan apa yang diajarkan Nabi. Mereka pun juga mengamalkan setelah sholat itu mereka baca ini. Terus akhirnya ngadu lagi mereka kepada ya Rasul, mereka dengar dan mereka amalkan apa yang tinggal buat kami semuanya mereka borong. Nah Rasul tersenyum, ya inilah kehidupan ya, ifadilu ba'dukum ala ba'd. Allah beri karunia kepada yang selain engkau ya, artinya itulah bagian dari karunia Allah. Ya artinya ini adalah bagian dari takdir ya. Intinya adalah perbanyak aja amal soleh, kalaupun tidak memiliki harta bisa dengan cara yang lain ya, dengan berzikir, tahmid, takbir, tahlil ya. Nah, seperti itu. Bahkan dengan membaca ini tuh dosa itu akan diampuni Allah sebanyak buih di lautan. Maka kita berusaha ya, mudah-mudahan ya Bu ya, kalau kita habis sholat kita berusaha untuk bisa membaca ini, walaupun ya kita semaksimal mungkin lah kita baca ya, pas tahmid, takbir dan tahlil ini. Kemudian beristighfar. Istighfar ini memang suatu hal yang kita sudah jalani ya insya Allah ya. Astagfirullahaladzim, man qala astagfirullahaladzim la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasah. Jadi dalam hadis ini dijelaskan barang siapa yang mengucapkan ya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu dia baca maka 3 kali ya, maka dosa-dosanya itu diampuni meskipun dia lari dari medan peperangan. Karena kalau lari dari medan peperangan itu kan dosa besar ya, maka itu dosanya diampuni. Ya, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Beristighfar ya, banyak cara beristighfar. Bisa astagfirullah wa atubu ilaih ya. Artinya siapapun yang memperbanyak istighfar, man aktsaro minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Jadi ada 3 keutamaannya di sini. Yang memperbanyak istighfar itu, maka Allah berikan kelapangan dari setiap kegundahannya, kesulitannya. Allah berikan kelapangan. Kemudian Allah berikan jalan keluar dari setiap kesempitan dan setiap permasalahan hidupnya. Dan Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib, tanpa terduga. Jadi ketika kita mengalami ya cobaan dalam hidup kita ya Bu ya, apakah karena suami atau anak atau rezeki, orang tua atau mertua, pasti adalah cobaan-cobaan dalam hidup ini. Kita perbanyak istighfar. Ya, istighfar kepada Allah, mungkin ada andil dari dosa kita yang menyebabkan kondisinya seperti ini. Nah, kita beristighfar yang banyak, istighfarnya insya Allah mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang sangat membuat kita itu surprise insya Allah. Ya tentu dengan kesabaran ya, istighfar. Kemudian baca ayat kursi sebelum tidur. Ya, jadi memang ini bagian dari ibadah ya, zikir-zikir kita sebelum tidur ya. Ini banyak sekali sih sebenarnya amalan ringan yang pahalanya besar. Ini hanya sebagian saja yang saya sampaikan. Nah, ini ayat kursi ini kan salah satu penyebab masuk surga ya. Rasulullah mengatakan ya, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah dia selesai sholat ya, setelah selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Jadi dibaca juga setelah selesai sholat ayat kursi. Nah, kalau yang dirutinkan sebelum tidur juga begitu ya. Jadi apabila kita rutinkan ya ayat kursi ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Jadi kita tidak hanya sekedar baca ya Bu ya, pahami juga maksudnya. Apa maksudnya? Jadi tidak hanya sekedar melafazkannya tanpa memahami kandungan artinya ya. Dan ayat kursi ini kan nggak terlalu panjang ya, nggak sulit juga. Ya, insya Allah kita bisa lah ya membacanya, baik setelah selesai sholat atau sebelum tidur. Ya, jadi ini kita pahami deh, itu banyak sekali keagungan Allah di dalam ayat kursi tersebut. Ya. Ini kita baca setelah selesai sholat, kalau memang ada waktunya, atau setiap kita sebelum tidur ya. Karena kalau dibaca sebelum tidur itu inilah yang menyebabkan kita dimasukkan ke surga ya. Itulah udah diinikan dalam hadis Nabi itu, yang baca ayat kursi ini setelah selesai sholat itu tidak ada yang menghalanginya kecuali masuk surga ya, kecuali kematian. Nah, sebelum tidur juga begitu ya, ayat kursi.
Nah, ini juga kita udah amalkan insya Allah ya, mengikuti muazin ketika azan. Jadi apa yang dibaca oleh muazin itu kita ikuti ya. Jadi itu juga perintah Nabi kan. Jika seorang dari kalian mendengarkan muazin, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan ya. Ya, jadi terakhir setelah itu bersolawat kepada Rasulullah ya. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah dan seterusnya yang kita biasa baca. Maka ketika kita membaca itu tentu saja dengan khusyuk, khudu, maka kita berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah akan memberikan kita kemudahan, kemurahan. Kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya. Jadi kalau dengar azan kita berusaha untuk menghentikan aktivitas kita atau pembicaraan kita ya. Kalau memang kita bisa mendengarkannya dengan jelas. Tapi kalau hanya samar-samar ya susah juga Bu ya. Yang cukup satu masjid saja, nggak perlu nunggu yang lain-lain ya. Satu kita bisa jawab dengan sempurna dan kita dengar jelas. Mudah-mudahan kita mendapatkan jatah syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini. Membaca Al-Quran itu adalah suatu amalan yang utama di bulan Ramadan ya. Itu kita tahu semua pahalanya berlipat ya. Pahala dilipat gandakan ya. Barang siapa yang membaca satu huruf itu dari Al-Quran itu kan mendapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan. Itu di hari-hari biasa. Di bulan Ramadan tuh beda lagi, berlipat-lipat itu ya. Jadi kalau kita hitung misalnya satu huruf itu, satu baris ya, itu ada 35 sampai 40 huruf. Nah, kalau itu kan berarti luar biasa tuh. Bisa hitungannya berapa tuh, apalagi kalau sampai satu hari satu juz ya, itu luar biasa. Banyak sekali pahala-pahala yang kita dapatkan dari dari Al-Quran yang kita baca itu ya. Jadi ini membaca Al-Quran ya insya Allah ya, mudah-mudahan kita bersemangat terus ya dalam mengisi hari-hari kita dengan bacaan Al-Quran kita, mengisi waktu kita, karena memang pahala dilipat gandakan. Tidak hanya pahala dilipat gandakan, diangkat juga derajatnya. Jadi Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan suatu kaum juga ya dengan Al-Quran karena mereka tidak mau membacanya. Kemudian juga kita tahu mendapatkan ketenangan jiwa dan hati ya. Tidak ada suatu kaum yang mereka berzikir kepada Allah itu membaca ayat-ayat Al-Quran ya, kecuali malaikat mengitari mereka akan tercurah rahmat dan sakinah. Maka dalam membaca Al-Quran ini kemarin itu saya ada yang nanya ya Bu, kalau baca Al-Quran memang harus menutup aurat nggak ya gitu? Apakah wajib menutup aurat ketika membaca Al-Quran? Karena dia tahu ya Ramadan bulan Al-Quran, jadi memanfaatkan celah-celah waktu dengan bacaan Quran. Mungkin ada saatnya dia tidak menutup aurat. Nah, saya tidak melihat katanya dalil manapun yang mengharuskan menutup aurat. Nah, ini bukan masalah dalil atau apa. Ini bagian adab. Adab itu kan istilahnya etika dan kesopanan ya. Jadi Al-Quran ini kan wahyu Allah, firman Allah. Ketika firman Allah kita baca, tentu kita sebagai hamba yang diciptakannya itu punya adab. Nah, salah satu adabnya itu adalah di samping juga berwudu, adabnya adalah menutup aurat. Ya. Nah, ketika kita menutup aurat itu di sekeliling kita tuh merahmat malaikat itu malunya tinggi loh ya. Jadi ketika ada wanita yang terbuka auratnya itu malaikat nggak nengok tuh. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu malaikat bersama kita dan mendoakan kita. Maka kita akan muncullah ketenangan hati dan jiwa. Maka adabnya tutuplah aurat ya. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa dalam membaca Al-Quran itu akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Allah. Itu bagian dari keutamaan ya, fadilah membaca Al-Quran ataupun beramal dan berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. As-saum, as-siyam, Al-Quran wasiyam yashfi'an. Al-Quran dan saum itu, puasa itu bisa memberikan syafaat. Maka kata Nabi, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu menjadi penolong pembacanya di hari kiamat. Nah, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk banyak-banyak membaca Al-Quran karena kita akan mendapatkan jatah syafaat kalau kita membacanya. Kemudian juga kita tahu bacaan Al-Quran itu orang yang membaca Al-Quran ya termasuk yang berinteraksi itu akan bersama para malaikat ya di hari kiamat nanti. Jadi orang yang membaca Al-Quran dan dia lancar membacanya itu akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Ya. Nah, orang yang membaca Al-Quran tapi terbata-bata, dia juga dapat 2 pahala.
Itu hadisnya sahih. Maka kita dalam bulan Ramadan ini kan punya target ya. Targetnya diantaranya misalnya bagi yang belum lancar baca Al-Quran, perlancar deh. Orang yang memperlancarkan bacaan Al-Quran tuh pahalanya bisa jadi lebih banyak. Karena sering ulang-ulang kan hitungan pahalanya kan 1 huruf. Nah, jadi artinya kitalah yang bisa menentukan. Kalau memang lancar, ya mudah-mudahan semakin sering membacanya itu semakin mudah-mudahan nanti kita bersama malaikat di hari kiamat insya Allah. Banyak juga ya keutamaan dari membaca Al-Quran itu ya artinya kita bersama Allah ya, apalagi firman yang kita baca ya, kita muliakan ya, insya Allah itu adalah walaupun ringan, baca kan nggak banyak waktu ini ya, nggak berat ya amalnya ya, tapi pahalanya berat insya Allah. Ya. Baik, nah ini saya sekaligus aja nih ya yang keempat ini ya, membaca surat Ikhlas itu seperti membaca sepertiga Al-Quran. Ya. Rasulullah tuh pernah ditanya ya Rasulullah itu pernah bertanya kepada para sahabat, kata Nabi, apakah di antara kalian ada yang mampu membaca sepertiga Al-Quran setiap malam? Sepertiga Al-Quran tiap malam. Itu Rasul bertanya kepada para sahabat. Ini riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Terus sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah mana bisa kita baca sepertiga, berat sekali itu. Nah, kata Nabi, bacalah Al-Ikhlas. Ya, jadi ini bukan berarti maksudnya ibu-ibu ya, khatam Quran udahlah baca Al-Ikhlas saja 3 kali setiap hari, Al-Ikhlas 3 kali, tapi tidak membaca ayat-ayat lain, suratnya bukan begitu maksudnya. Maksudnya nilai dari surat Al-Ikhlas itu kalau kita baca sering ya, itu nilainya sama dengan sepertiga kita membaca Al-Quran. Ya, bukan berarti meninggalkan surat-surat yang lain, tidak. Ya. Terus ada lagi interaksi sahabat ya. Jadi ketika memahami tentang surat Al-Ikhlas itu luar biasa ya. Itu ada seorang sahabat. Dia itu memimpin ekspedisi militer ya. Itu dia kalau dulu tuh pemimpin itu ya, pemimpin ekspedisi militer itu tuh juga menjadi seorang imam. Jadi pemimpin itu adalah imam. Nah, ketika dia mengimami pasukannya, itu beliau selalu membaca surat Al-Ikhlas. Itu sebelum membaca surat yang lain. Jadi bukan surat Al-Ikhlasnya ya, maksudnya dimulai dengan surat Al-Ikhlas, disambung dengan surat lainnya. Ya, artinya kan tidak hanya Al-Ikhlas yang dibaca ya, tapi dimulai dengan Al-Ikhlas. Nah, jadi itu dia selalu itu yang dia lakukan. Nah, jadi pasukannya atau sahabat-sahabat yang ada di belakang itu, kok ini bacaannya ada selalu Al-Ikhlas. Ini kenapa ini? Akhirnya mereka itu komplain ya, datang kepada Rasulullah ya, mereka ngadu kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah kan nggak ada nyontohin ya. Rasul tidak pernah menyontohkan selalu membaca surat Al-Ikhlas sebelum membaca surat-surat yang lain. Tapi itu sahabat selalu ya, pemimpinnya selalu baca. Akhirnya dilaporkan ya. Nah, sahabat ini melaporkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasul akhirnya bertanya, dipanggil ya, orang itu ditanya, kenapa kamu kok selalu baca surat Al-Ikhlas? Kemudian orang itu mengatakan surat Al-Ikhlas itu ada di sana sifat Allah yang Maha Pengasih. Jadi di sana memuat sifat Allah yang Maha Pengasih dan aku sangat senang membacanya. Jadi pemimpin tadi, sahabat tadi yang memimpin ekspedisi tadi mengatakan, kenapa aku baca surat Al-Ikhlas sebelum membaca surat-surat yang lain? Karena aku suka, karena di dalamnya itu ada sifat Allah yang Maha Pengasih. Apa kata Nabi? Ya, kata Nabi kepada komentar Nabi kepada orang tersebut, beritahu kepadanya bahwa Allah mencintainya. Jadi karena dia mencintai surat Al-Ikhlas, maka Allah pun mencintainya. Jadi ini ada beberapa kejadian ya. Ini terhadap seorang sahabat yang menjadi pemimpin ekspedisi. Nah, ada lagi di Kuba. Di Kuba itu kan ada Masjid Kuba ya. Itu ada sahabat yang diangkat menjadi imam. Selalu begitu, baca surat Al-Ikhlas sebelum membaca surat-surat yang lain. Dikomplainlah oleh jamaahnya. Artinya kata sahabat, kalau kalian nggak mau ya udah aku nggak usah jadi imam, kan kalian yang mengangkat aku jadi imam. Akhirnya mereka lapor ya kepada Rasulullah kasusnya. Terus akhirnya dipanggil lah oleh Rasulullah karena dia adalah imam ya. Kenapa katanya? Apa kata sahabat itu, ya Rasulullah, aku mencintai surat Al-Ikhlas itu. Ya, aku suka membacanya. Jadi aku mencintainya, aku suka membaca surat Al-Ikhlas. Apa kata Nabi? Sungguh kecintaanmu itu membaca surat Al-Ikhlas itu dapat menghantarkanmu ke surga. Masya Allah. Ya. Ada lagi cerita misalnya tentang ini, Anas bin Malik ya. Ini dari hadis riwayat Darmini. Saya baca referensinya ini
Tapi mohon maaf saya belum selidiki lagi ya apakah kedudukan hadisnya itu sahih kah atau dhaif tidak. Ini kan bagian kalaupun dhaif misalnya ini bagian mimbab fadhailul a'mal, keutamaan amal ya. Jadi saya belum cek ya, saya hanya melihat membaca referensi ya. Referensi itu Jabalul Hasanat fi Daqaiqul Mahdudah. Jadi judulnya itu ya, Jabalul Hasanat fi Daqaiq Mahdudah. Memanen pahala dalam sekejap gitu ya itu. Nah, jadi ada riwayat Anas bin Malik ya, dari hadisnya riwayat Darmini ya. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas 50 kali, maka dosanya selama 50 tahun akan diampuni. Gitu ya. Nah, ada lagi Said bin Musayyab, itu mengatakan, Rasulullah bersabda ya, riwayat beliau, yang membaca Al-Ikhlas 10 kali, itu baginya dibangun satu istana di surga. Yang membacanya 20 kali, dibangun 2 istana di surga. Yang baca 30 kali, itu dibangun 3 istana. Nah, Umar yang mendengarkan perkataan Nabi ini kemudian berkata, ya Rasulullah, kalau begitu berarti akan banyak dong istana di surga. Ya, karena yang banyak baca kan banyak 2 istana di surga. Nah, apa kata Nabi? Anugerah Allah itu lebih luas daripada itu. Ya, itu ya. Jadi membaca Al-Ikhlas ya. Nah, banyak sekali ya. Bahkan rezeki juga ada ya. Sahal bin Sa'ad itu meriwayatkan ada seorang sahabat menemui Nabi itu mengadukan tentang kemiskinannya. Nah, kata Nabi, jika engkau masuk rumah yang di dalamnya ada orang, ucapkanlah salam. Ya, jadi ini bagian dari sunnah ya Bu ya. Kalau kita masuk rumah tuh jangan lupa ucapkan salam. Nah, kalau nggak ada orang di rumah, salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu kalau nggak ada orang. Kalau ada orang, sempurnakan ucapkan salamnya. Nah, jika tidak ada orang, ucapkan salam kepadaku ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, dan bacalah qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas sekali. Nah, orang itu pun melakukan anjuran Rasulullah. Jadi dia masuk rumah mengucapkan salam ya, terus dia baca Al-Ikhlas, maka selanjutnya adalah Allah berikan dia rezeki ya. Setelah itu ya tentu pakai proses ya, karena rezeki itu kan nggak mungkin seperti sim salabim abrakadabra atau ada, enggak, kan butuh proses. Sama seperti kita sakit, kita baca doa-doa yang diajarkan Rasulullah, tentu saja upaya ada ikhtiar untuk berobat, itu kan proses juga ya. Jadi akhirnya Allah berikan kelapangan rezeki bagi dia. Kemudian ada lagi tentang Anas bin Malik ya, ketika bersama Rasulullah di Tabuk itu matahari terbit berwarna putih, matahari itu enggak merah ya, tidak seperti biasanya. Rasulullah lantas bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa matahari bersinarnya berwarna putih? Padahal kan sebelumnya tidak seperti ini. Nah, apa kata malaikat Jibril? Itu terjadi karena Muawiyah al-Laitsi hari ini terbunuh di Madinah. Jadi ada seorang sahabat yang syahid ya. Maka Allah mengutus 70.000 malaikat untuk mensolati jenazahnya. Jadi karena banyaknya malaikat itulah ya, jadi barangkali sinar mataharinya tidak terbit merah ya. Diutuslah 70.000 malaikat menyolatkannya. Terus kata Nabi, mengapa dia disolati oleh malaikat? Nah, kata malaikat Jibril, karena sepanjang siang dan malam, dia rajin membaca Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Dia selalu membacanya ketika duduk, berdiri, atau berjalan. Apakah aku harus membawakannya ke tempat di kubur untukmu? Jadi mau dibawain nggak gitu ya, supaya engkau juga bisa sholat di atasnya atau menyolatinya. Ya, bawa. Akhirnya Rasulullah pergi ya ke tempat ke Madinah itu dan menyolatkannya. Jadi ini semua ada kisah ini dalam tafsir Al-Qurtubi ya, tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Imam Qurtubi ya. Jadi di sini keutamaan membaca surat Al-Ikhlas ya. Jadi jangan diabaikan ya. Minimal kalau kita lagi ini baca 3 kali Al-Ikhlas kan sama sepertiga Al-Quran ya. Nah, begitu juga membaca 100 kali dalam sehari ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Nah, ini bacaan-bacaan ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu sama pahalanya dengan membebaskan 10 budak. Ya sekarang kan nggak budak, tapi nilainya budak itu kan mahal ya. Jadi kalau kita baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam sehari itu 100 kali, itu yang kita dapatkan apa? Kita seperti membebaskan 10
budak ya. 10 budak itu mahal kan? Itu nilainya 10. Terus ditulis untuknya 100 kebaikan. Ditulis 100 kebaikan. Dihapuskan dari dirinya 100 keburukan. Jadi kita punya kebaikan diberikan 100 kebaikan, dihapus 100 keburukan. Dan zikir ini kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ini itu adalah penjaga diri dari gangguan syaitan. Ya, dari pagi sampai sore. Dan tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa amal yang lebih baik dari apa yang dia bawa kecuali dengan berzikir atau beramal membaca ini. Jadi ini bagian dari zikir kita insya Allah ya, apalagi di bulan suci Ramadan ya, kita berusaha deh dalam sehari itu ya 100 kali lah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak faedahnya ya. Dapat pahala ya seperti membebaskan 10 budak, kemudian dihapus diberikan 100 kebaikan, dihilangkan dihapuskan keburukan kita 100 kali, kemudian juga dilindungi dari godaan syaitan ya, dan ini amalan yang kita bawa yang lebih baik, tidak ada lagi yang lebih baik daripada apa yang kita bawa ini ya. Jadi ini amalan ringan pahalanya besar. Kemudian yang keenam, masuk pasar atau tempat keramaian tuh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumits wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi ini kita sudah hafal separuhnya ya, tapi tambahnya walahul hamdu gitu ya, walahul hamdu yuhyi wa yumits wa huwa hayyun la yamut. Itu aja ya, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kata Nabi, barang siapa yang membaca ini ketika masuk ke pasar atau di tempat-tempat yang ramai lah ya, yang tempat keramaian di mana kita tuh banyak terlalaikan atau orang-orang yang sedang sibuk dengan kesibukannya masing-masing, kita baca ini ya, bacanya sih cukup sekali saja ya, maka Allah catat untuknya 1 juta kebaikan. Allah hapus baginya 1 juta kesalahan dan Allah angkat untuknya 1 juta derajat ya. Kenapa sampai sebanyak ini pahala yang diberikan? Karena zikir atau ingat Allah pada saat manusia lalai itu adalah ibadah yang luar biasa, pahalanya besar ya. Orang lalai nih, tapi kita ingat Allah, wah luar biasa tuh pahalanya. Pahala amal yang paling disukai Rasulullah. Sama kayak ini ya, qiyamul lail, orang pada tidur kita bangun. Nah, jadi beribadah pada saat orang lalai itu pahalanya besar. Nah, maka di ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumits wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian bersiwak saat berwudu sebelum sholat ya. Jadi bersiwak ini memang sikat gigi gitu ya. Menyikat gigi kita ya, istilah itu kalau sekarang ini kan sikat gigi, tapi kalau siwak itu pakai ada alatnya itu ya. Jadi memang itu pahalanya besar sekali bersiwak itu. Bersiwak itu membersihkan diri kita, membersihkan gigi kita ya. Ini sangat dianjurkan bagi orang-orang yang akan sholat ya. Jadi sebelum berwudu bersiwaknya. Itu bahkan luar biasa ya yang kita dapatkan ya bersiwak ini. Bahkan disebutkan dalam malaikat bersama kita ya bersiwak ini ya. Dalam sebuah riwayat ya, luar biasa nih siwak ini ya. Siwak itu dapat membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah. Jadi dengan kita bersiwak maka ridho Allah akan kita dapatkan ya. Salat yang didahului dengan bersiwak itu setara dengan 70 salat yang tidak didahului dengan bersiwak. Artinya kita bersiwak kemudian kita wudhu itu perbandingannya itu adalah 70 salat. Jadi ini lebih baik, lebih utama ya. Salat 2 rakaat yang didahului dengan bersiwak itu lebih utama dibandingkan 70 salat yang tidak didahului dengan bersiwak. Nah, jadi sholat 2 rakaat yang didahului dengan bersiwak lebih dicintai daripada, maksudnya Rasulullah itu sangat mencintai orang yang bersiwak itu daripada orang yang tidak bersiwak. Itu lebih dari 70 kali. Ini artinya kan mendapatkan kecintaan Rasulullah ini ya. Ada lagi ya hadis riwayat Ali bin Abi Thalib tentang siwak ini atau sikat gigi ini ya pada saat berwudu sebelum sholat. Sungguh jika seseorang bersiwak sebelum mendirikan sholat, malaikat berdiri di belakangnya
dan mendengarkan bacaannya. Malaikat itu lebih mendekat ketika orang itu membacakan ayat Al-Quran. Bahkan malaikat itu menempelkan mulutnya pada mulut orang itu. Sehingga bacaan ayat Al-Quran yang keluar dari mulut orang itu masuk ke dalam tubuh malaikat. Oleh sebab itulah sucikanlah mulutmu ketika membaca Al-Quran. Jadi artinya ridho Allah ya akan kita dapatkan ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian beribadah di malam Lailatul Qadar. Itu luar biasa. Beribadah di malam Lailatul Qadar. Ya itu kan malam Qadar itu kan khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi artinya amal kita yang kita lakukan apa saja bentuknya di malam Qadar itu pahalanya itu seperti kita melakukannya selama 83 tahun 4 bulan. Ya artinya pencapaian ibadah itu melampaui usia kita. Maka walaupun usia umat Muhammad SAW terbatas, tapi pahalanya itu bisa melampaui orang-orang terdahulu. Nah ini juga salah satu ditanyakan juga oleh sahabat kepada Rasulullah, enak ya Rasulullah orang dulu ya umurnya panjang, pahalanya banyak, mereka juga kuat. Nah kita gitu ya, kata Nabi kalian tidak usah bersedih karena justru kalian tuh beruntung ya jadi umat Muhammad SAW usianya pendek tapi bisa pencapaian lipatan pahalanya itu bisa lebih banyak dari mereka. Nah, apalagi dengan adanya Lailatul Qadar itu malam pencapaiannya luar biasa. Baca Quran di malam Qadar itu seperti kita membaca Al-Quran itu selama 83 tahun 4 bulan. Jadi artinya kesempatan tentu saja Lailatul Qadar ini tidak mudah juga didapat. Artinya kita tinggal mencarinya saja kalau memang kita punya niat dan tekad. Ya di 10 hari terakhir malam-malamnya kan diutamakan malam ganjil. Tapi kalau kita ragu ganjilnya kapan, ya udah tiap malam insya Allah. Setiap umat Muhammad SAW yang berjaga-jaga untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, insya Allah mendapatkannya. Ya. Toh kan kita juga sholat tarawih ya di setiap malamnya, meningkatkan lagi aktivitas baca Qur'annya, zikir, insya Allah akan mendapatkan. Ya. Nah banyak lagi ibu-ibu ya, mudah-mudahan dari pembahasan ini kita termotivasi untuk mengerjakan dan melakukan semua ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan ya, sehingga Allah meridhoi kita dan kita menjadi pemenang ketika Ramadan ini berakhir insya Allah. Aku qauli hadza astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khairan Bunda ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Baiklah, kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan untuk jamaah yang ingin bertanya bisa lewat Zoom chat, bisa juga langsung atau lewat YouTube. Ini ada yang raise hand, Mbak Wiwi ya. Tafadhol Mbak Wiwi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ira, Ustazah. Berhubungan tadi dengan penjelasan Ustazah, berhubungan dengan penjelasan tentang bersiwak. Bersiwak ini apakah sama dengan sikat gigi? Terus kan dalam kondisi berpuasa, saya pribadi itu kalau berwudu aja pas kumur-kumur gitu, setelah berwudu itu harus merasa nggak enak gitu di mulutnya, takut ketelan air, terus harus sering-sering meludah gitu kan. Nah bagaimana dengan kalau kita bersiwak gitu, apakah selama Ramadan ini hadis itu juga tetap berlaku, dan bagaimana menyiasati supaya perasaan kita tuh merasa bahwa ini boleh kok gitu kan, dan tidak ada masalah kalau kadang-kadang kan kalau mulut kita basah kan kita mau menelan ludah itu kayak kita mau nelan, kayak kita udah nelan air gitu loh Ustazah. Gitu Ustazah, gimana hukumnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja Ibu, bersiwak dengan sikat gigi itu kan beda ya. Saya rasa Ibu pasti punya siwak ya. Siwak itu kan kering, jadi hanya menggunakan air ludah ya. Tapi kalau sikat gigi itu kan menggunakan air, maka ada beberapa ini memang ulama berbeda pandangan ya terhadap bolehkah orang yang berpuasa itu bersiwak atau tidaknya.
Nah, ada beberapa riwayat itu ya dari sahabat itu menjelaskan, aku pernah kok melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan siwak ketika beliau berpuasa. Ya, jadi artinya beliau tidak membedakan saat berpuasa dan tidak berpuasa. Jadi ketika berpuasa pun beliau juga kan, kalau siwak itu kan hanya membersihkan gitu ya, artinya paling tidak menyebabkan bau mulut lebih. Siwak itu memang kayu yang ini ya, memang saya juga merasakan kok siwak itu kayaknya lebih bersih deh gitu ya, lebih kering ya. Beda kan kalau itu kan air yang apa produksinya air liur kan ya, apa air liur itu kan nggak ini, kalau kita telan kan itu tidak batal puasa kita. Tapi kalau sikat gigi itu kan ya hati-hatilah kalau dalam memakainya itu ya. Sebenarnya juga tadi saya katakan ulama hilafiyah yang sebagiannya membolehkan selama tidak tertelan gitu air, dan rasanya pasti nggak ada orang yang menelan air kan ketika dia bersikat gigi. Jadi intinya sih sebenarnya untuk ketika berpuasa ya, terutama pada saat sebelum sholat subuh ya, sebenarnya sih nggak ini ya, yang dimakruhkan itu bersiwak itu tengah hari ketika matahari sangat menyengat, itu yang dikhawatirkan tuh masuk gitu ya. Jadi kalau pas subuh itu kan memang dianjurkan ya, maka kita kan sikat giginya kan waktu ini ya, mungkin juga sebelum subuh gitu ya, waktu sholat subuh kan. Jadi intinya beda ya, sikat gigi dengan bersiwak. Tentu saja bentuknya beda, pakai odol, pakai air, kumur-kumur. Kalau siwak itu kan hanya, bahkan Rasulullah itu kan mengantongi siwak. Setiap mau sholat kan beliau ini dulu bersiwak gitu. Ya intinya kita bisa menjaga diri kita, puasa kita dari hal-hal yang membatalkannya. Ya, mungkin dengan cara tadi tetelan air gitu ya. Kalau hanya sekedar air liur saja sih nggak ada masalah. Bahkan ada ulama yang menjelaskan terkumpul pun air liur di mulut kita kemudian ditelan kembali itu tidak membatalkan ibadah kita, kecuali kalau air liurnya bercampur dengan apa gitu ya. Itu walau alam begitu ya. Sirup. Campur pakai sirup ya. Batal. Ya, jazakillah khair Ustazah. Jadi di sini bedakan gitu ya antara siwak dan sikat gigi gitu Ustazah ya. Iya, siwak itu kan penggunaannya kan bisa menghilangkan bau mulut ya, siwak ya. Iya. Ya, barakallah fiik, jazakillah khair. Wa iyaki. Jazakillah khair, Bunda. Baik Ibu-ibu, silakan yang ingin bertanya. Mbak Ida mau bertanya? Ya, bisa. Ya, Mbak. Tafadhol. Kami izin bertanya, Bu Ustazah. Iya, Ibu. Ini saya pernah membacakan selain yang tadi la ilaha illallah la syarikalah dan seterusnya itu dengan ada bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu juga berat timbangannya. Bagaimana Ibu Ustaz? Iya. Jadi itu satu paket, Bu. Jadi kalau kita membaca tentang keutamaan bacaan-bacaan zikir itu banyak banget, Bu, variasinya. Variasinya banyak ya. Jadi bahkan kalau kita lihat buku kitab Askarnya Imam Nawawi itu tebalnya tuh segini gitu ya. Itu semuanya membahas tentang zikir-zikir kepada Allah. Jadi bisa variasi itu bisa. Jadi variasi misalnya tadi ya subhanallah bihamdi subhanallahil azim atau la ilaha illallah, itu semuanya tuh bisa diinikan, Bu. Divariasikan. Makanya para ulama itu kadang-kadang ada yang memudahkan kita untuk nggak perlu lagi nyari-nyari gitu di berbagai kitab hadis gitu ya, udah terima jadi. Misalnya al-ma'thurat ya yang ada yang kita bacakan itu yang setiap pagi dan petang itu adalah bagian dari upaya untuk memudahkan kita untuk membaca. Jadi nggak perlu nyari-nyari ini hadisnya apa gitu, jadi udah terima paket jadi ya baca nih pagi hari ini kan bagian dari wirid ya Bu ya. Dan ulama sudah mengumpulkan begitu ya. Mereka kumpulkan. Kita tinggal memakai. Iya betul Bu. Nah mereka sudah kumpulkan, tinggal kita baca. Tapi ketika kita lihat lagi kok ada lagi ya bacaan zikir nggak ada dimuat di Ma'surat ini. Ya karena memang nggak mungkin lah ulama itu mengumpulkan semua yang ada gitu.
Nah, kalau kita ada yang kurang mungkin lihat yang lain gitu ya, tambahkan lagi wirid yang lain gitu. Jadi itu bagian memudahkan kita. Jadi al-ma'surat itu kan juga di pasaran, di lapangan juga kan nggak sama juga Bu ya. Ada yang misalnya al-ma'surat yang disusun oleh Hasan al-Banna gitu ya. Ada yang al-ma'surat yang disusun oleh yang lain gitu ya, yang para ulama yang lain. Kadang-kadang isinya beda, urutannya beda. Itu sebenarnya untuk memudahkan saja. Nah, kitalah yang lebih paham. Kita bisa semuanya kita baca sambil memadukan, yang di sini ada, di sini nggak ada, kita jadi semuanya kita baca itu bisa Bu. Ya. Ya, semuanya benar ya. Semuanya benar Bu. Masalahnya kita mampu nggak untuk membacanya, berzikirnya. Iya. Ya, apalagi ada yang ma'surat kubro Bu. Yang kubro itu yang dengan bacaan-bacaan panjang yang sampai 100 kali bacaannya, salawat Ibrahimiyah aja bacanya 100 kali kan? Begitu. Ya. Ya Bu Ustazah. Cukup Mbak Ida? Ya, cukup. Ya, jazakillah Bunda. Baiklah, masih ada waktu untuk jamaah yang ingin bertanya. Bunda, sambil menunggu ibu-ibu yang lain, saya ingin bertanya, Bun. Ya. Tentang tadi mendoakan orang lain, ya Bun, itu kan kembali ke kita ya Bun ya doanya ya. Iya, betul. Nah, itu bagaimana kalau kita mendoakan yang buruk, Bun? Apakah itu juga akan kembali ke kita? Yang saya maksud, misalnya saya mendoakan orang-orang yang menzolimin saudara-saudara kita yang di Palestina atau yang orang-orang orang Cina yang menzolimi saudara kita yang Muslim Uighur itu. Apakah itu juga akan kembali ke saya gitu, Bun? Demikian, Bun. Kalau gitu pada nggak berani doa dong ya. Jadi Ibu, ada 3 ya doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Jadi kan dalam hadis itu disebutkan ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah, artinya dikabulkan oleh Allah. Pertama adalah doanya Imamul Adil, imam yang adil. Kemudian doanya As-Shaim hatta yuftir ya. As-Shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, yang ketiga dakwatul mazlum, doa orang yang terzolimi. Jadi ketika kita melihat, mendengar ada saudara kita terzolimi, kita doakan dia, itu boleh. Mendoakan orang-orang yang menzolimi saudara-saudara kita itu boleh. Ya, jadi artinya mereka tuh kan sudah berbuat melampaui batas. Masa kita doakan, ya Allah berilah dia hidayah. Hidayah gimana? Dia bukan Islam, dia udah zolim, dia sudah menghinakan umat Islam. Masa diminta hidayah gitu ya? Jadi boleh. Bahkan kalau kita lihat doanya Nabi Nuh alaihissalam, coba Bu ya di surat Nuh. Ya di surat Nuh itu kan Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayyaro innaka tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiron kafaro. Ya Allah, jangan engkau biarkan orang kafir itu bertempat tinggal di muka bumi ini. Kalau engkau biarkan, mereka akan melahirkan anak-anak yang juga ingkar. Nah, itu kan doanya itu udah luar biasa gitu ya. Jangan engkau biarkan orang kafir bertempat tinggal di muka bumi ini. Jadi jangan sampai ada orang kafir yang hidup. Nah, itu makanya Allah kabulkan doanya ya. Jadi yang adanya banjir Nuh itu ya di kapal itu kan orang kafir mati semua gitu. Nah, tapi kita jangan begitu doanya. Ya Allah, hancurkan semua orang-orang kafir ya, nggak begitu. Yang kita doakan yang menzolimi, kita doakan sesuai dengan tingkat kezolimannya. Karena orang kafir kan nggak semuanya jelek, buruk ya. Ada yang baik. Masa kita samaratakan gitu ya. Nah, jadi yang kita doakan ini adalah orang-orang yang telah menzalimi umat Islam, yang telah menjajah negerinya, yang telah mengusir mereka dari tanah airnya, yang telah membunuh tanpa sebab. Nah, itu kita doakan boleh. Balaslah semua kejahatan orang-orang yang berbuat zolim kepada saudara kami, itu boleh. Ya itu dia mesti hati-hati banget itu dengan mestinya orang kafir itu hati-hatilah ya dengan doanya orang Islam ini ya. Ya bisa jadi kita lihat aja nanti akhir hidupnya pasti ada aja ya yang terjadi ya. Jadi begitu boleh kita mendoakan orang-orang kafir yang menzolimi. Jadi tanda kutip menzolimi.
Kalau yang tidak menzolimi ya kita tidak termasuk di situ. Makanya doanya perlu dipertegas. Ya Allah, hancurkanlah semua orang-orang kafir. Ya, jangan begitu doanya. Ya Allah, berilah balasan atau hancurkanlah semua orang-orang yang menghancurkan umat Islam, yang menzolimi umat Islam, yang menganiaya mereka. Nah, kita doanya kebalikannya. Ya Allah, bantulah saudara kami yang tertindas di muka bumi ini. Balaslah semua tindakan kezoliman yang menimpa mereka, berikan mereka kesabaran, kekuatan, berikan mereka jalan keluar yang terbaik, merdekakanlah negeri mereka, beri mereka pertolongan. Nah, itu boleh itu. Selamatkanlah jiwa mereka, diri mereka, bangsa mereka, atau tanah air mereka. Beri balasan yang setimpal terhadap perbuatan orang-orang yang telah berbuat aniaya terhadap mereka. Itu boleh itu. Nah, ini maksudnya ini mendoakan saudaranya ini mendoakan kebaikan. Ya, artinya kebaikan-kebaikan kan kita nggak mungkin mendoakan keburukan untuk saudara kita kan. Bahkan kalaupun ada saudara kita yang melakukan perbuatan buruk, kita doakan hidayah. Misalnya ada orang yang udah menfitnah kita ya, menuduh kita. Kalau kita doakan supaya dia mendapatkan hidayah tuh luar biasa loh, kelipatan berbaliknya pahala untuk kita. Pertama, kita dibersihkan Allah hati kita ya dari dendam, dari sakit hati ya, kita merasa sayang, kasihan gitu ya. Ya Allah, kasihan. Itu luar biasa loh, nanti Allah berikan kita anugerah-anugerahnya. Untuk menghilang rasa, tadi kan di Al-Quran kan ada ya doa orang-orang terhadap saudaranya, itu yang berbunyi Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu kan doanya orang beriman terhadap saudara-saudaranya. Ya Allah, ampunlah dosa saudara-saudara kami ya yang lebih dahulu Islam beriman dari kami, jangan ada di hati kami ghil. Ghil itu adalah rasa yang tidak suka, ada sesuatu rasa lah gitu, kayaknya nggak enak gitu ya Pak. Jadi tidak hanya sakit hati, dendam atau apa, tapi perasaan nggak enak gitu ya. Jadi hilangkanlah ghil di hati kami. Nah, itu adalah kebiasaan orang-orang beriman, mendoakan saudara-saudaranya agar diberikan ampunan gitu ya. Nah, kalau kita doakan saudara kita semua, mudah-mudahan kita juga mendapatkan sebanyak jumlah saudara-saudara kita yang kita mohonkan ampunannya. Jadi bagus banget kalau doanya jangan saya, kami gitu ya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, atau Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi gitu ya. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan yang sekarang atau yang nanti Engkau berikan kami, jadi bukan aku. Jadi kalau kita jadikan kami, kan pahalanya kita juga dapatkan. Masya Allah. Itu jadi mendoakan saudaranya yang baik-baik. Kalau yang jelek-jelek jangan buat saudaranya, buat orang kafir yang menzolimi gitu. Apakah ini juga Bun, kalau doain orang kafir dapat hidayah, tapi orang kafir yang tidak zolim itu boleh nggak Bun? Boleh. Kita doakan hidayah boleh. Misalnya mungkin ada keluarganya yang non muslim baik gitu ya, ya Allah bukakan pintu hidayah untuknya, boleh. Yang nggak boleh itu minta ampun kepada orang non muslim yang baik, kita minta pada Allah ampunan, nggak boleh. Ya, ampunan hanya untuk orang yang beriman. Tapi untuk minta hidayah tuh boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW itu memohon kepada Allah agar salah satu dari nama Umar itu masuk Islam, diberikan hidayah. Akhirnya Islamlah Umar bin Khattab. Jadi boleh banget memohon kepada Allah agar mendapatkan hidayah saudara-saudara kita yang masih jauh dari petunjuk Allah. Boleh. Bahkan boleh juga kalau kita menambahkan ya Bu ya, ya Allah jadikanlah aku mendapat sebab hidayah bagi orang lain yang berinteraksi denganku misalnya gitu ya. Nah itu juga bagus banget itu. Jadi berdoa karena sebab kita, Allahumma ja'alni sababul hidayah lil akhirin. Jadikanlah aku sebab orang lain mendapat hidayah. Ini yang kayak begini saya sampaikan kepada anak saya ya Bu ya, yang berinteraksi kan dengan teman-teman kuliah di kampusnya kan. Kalau kita nggak benteng itu kan kayaknya gimana gitu ya pergaulan sekarang. Kita berikan dia bekal. Kamu coba deh doa sama Allah, ya, jadikanlah aku menjadi sebab hidayah bagi teman-temanku, gitu ya. Jadi dia ya nggak galau lagi berinteraksi dengan non Muslim. Karena sekarang nih informasi-informasi Bu banyak yang
saudara kita, anak-anak kita yang muslim itu didekati oleh mereka, itu berpacaran, itu kita khawatir aja nanti. Ya Allah, nanti diajak, na'udzubillah lah ya. Nah, jadi bekal-bekal ini, doa ini penting banget buat kita ya, buat anak-anak kita. Gitu. Ya, jazakillah khair Bunda. Bunda nih ada yang via WA Bun. Saya baca ya Bun. Tapi Ya. ini di luar topik. Boleh Bun? Iya, silakan. Dari hamba Allah. Assalamualaikum. Apa yang harus dilakukan istri jika memiliki suami yang tidak suka berinfak, sedangkan memiliki kemampuan lebih dari cukup? Sedangkan istri ingin selalu berbagi, tapi takut dosa dengan suami. Apa yang harus dilakukan istri? Demikian, Bun. Ya, pertama tentu saja mendoakan suami ya di bulan yang penuh dengan barokah ini, penuh dengan keutamaan ini. Semoga suami dapat hidayah menjadi seorang yang dermawan, yang murah, yaitu doa itu pertama. Kemudian yang kedua, boleh nanti bilang mas suami ketika dia memberikan ibu uang belanja ya, ini buat aku semua, terserah aku ya untuk ini ya apa namanya menggunakannya, aku terserah mau beli apa aja, pokoknya itu perlu dulu. Jadi arti ketika suami sudah memberikan secara utuh, ya udah terserah kamu mau apain, ya udah kalau memang itu sudah disampaikan oleh suami, boleh istri untuk berinfak dengan uang itu. Artinya nggak perlu izin suami. Tapi awalnya perlu disampaikan dulu, ini aku terserah ya uangku nih, ini belanja kamu selama sebulan nih segini, ya kalau gitu aku terserah aku ya, mau aku beli apa aku lakukan terserah ya, terserah kamu ya, itu aman yang kayak begitu ya. Jadi itu yang bisa dilakukan ya, mendoakannya, kemudian boleh berinfak, bersedekah dari pemberian suami yang sudah sepenuhnya diberikan, diserahkan kepada istri. Dan mudah-mudahan ibu ya ketika bersodakoh dengan uang pemberian suami itu jangan lupa doakan juga, ya Allah mudah-mudahan pemilik uang ini, maksudnya yang telah memberikan kepadaku ini juga ada barokahnya, dapat pahala dan juga menjadi orang yang dermawan begitu. Insya Allah lah mudah-mudahan Bu ya kita bisa berinfak sodakoh ya, nggak apa-apa tawasul dengan amal soleh itu boleh kok ya. Tawasul artinya memohon kepada Allah dari amal soleh kita tuh boleh. Walaupun sebenarnya para ulama juga ada yang menyebutkan pokoknya kalau beramal soleh karena Allah ya betul, karena Allah itu kan kalau yang sudah makomnya tinggi ya, yang sudah tidak lagi memperhatikan sikap orang terhadap kita, tidak lagi memperhatikan orang itu telah berbuat zalim. Pokoknya kita lalui hidup ini dengan lapang dada, banyak sabarnya, penuh dengan rasa syukur ya, itu semuanya bisa dilakukan karena Allah, nggak usah pakai apa tadi wasilah-wasilah begitu. Jadi insya Allah banyak peluang kita mendermakan harta kita ya, atau dengan penghasilan kita sendiri. Kita kan juga punya uang sendiri ya. Uang kita itu didapat misalnya dari pemberian orang tua, dari warisan, dari usaha kita sendiri, dari yang hasil keringat kita sendiri, itu udah hasil hak milik kita. Islam juga mengakui itu. Nah, uang yang kita peroleh dengan cara berusaha oleh diri kita sendiri, terserah kita bisa infakkan kemana-mana walaupun suami tidak mengetahui. Ya, bahkan kalau tahu mungkin nggak izin kali ya. Dan memang tidak ada hak suami juga untuk memberikan melarang istri untuk berinfak. Kalau itu harta dari dirinya sendiri, dari hasil usahanya, ya. Jadi kalau untuk harta dari suami, tinggal ini aja Ibu, permintaan dari awal. Ini buat aku ya Mas, harta ini, iya. Suami kan pasti untuk keluarganya pasti nggak perhitungan ya, walaupun ada yang perhitungan ya. Ketika dia katakan ya udah terserah kamu, kalau udah terserah kamu jangan tanya lagi, boleh dong aku berinfak, jangan lagi tanya itu, nanti malah dilarang. Iya. Ya jazakillah khair Bunda. Baik jamaah, masih ada waktu ya Bun ya. Di YouTube kayaknya ada pertanyaan ya. Ya Mbak Ira sudah saya WA ke Mbak Ira Mbak. Oh ya, sebentar saya bacakan. Pertanyaannya dari Mbak Ibu Fitra Novian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustazah, Bunda mau tanya,
adakah ciri-cirinya kita dapat meraih malam Lailatul Qadar? Demikian, Bun. Iya, malam Qadar sebenarnya kalau kita menyebutnya itu malam Qadar ya, karena Lail itu kan artinya malam ya, tapi udah jadi bahasa kita ya malam Lailatul Qadar ya adalah ya. Memang tidak dijelaskan secara rinci ya oleh Rasulullah SAW apa dampaknya atau ada enggak kriteria seorang hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar ini. Tapi paling tidak ketika kita melihat para sahabat ya, bahkan para ulama itu juga merasakan ya dan bisa tahu tanda-tandanya juga kan. Nah, itu biasanya itu akan diri kita itu akan berubah dalam arti apa? Dalam arti kita selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Artinya kita selalu pengen. Jadi hidayah itu muncul ya. Artinya ketaatan kita itu tidak hanya di bulan Ramadan. Jadi ada keinginan kita juga ingin melanjutkan amal soleh yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan juga kita lakukan di luar bulan Ramadan. Jadi ada semangat. Nah, mudah-mudahan itu tanda ya bagi orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kan sebenarnya Lailatul Qadar itu kan berupa ini ya anugerah kelipatan dari pahala-pahala ibadah yang kita lakukan di malam itu kan. Yang Allah ampuni dosanya, yang Allah lipat gandakan nilai kebaikannya, kan itu ya. Nah, anugerah-anugerah itu akan dapat ya dirasakan ya, artinya dari sisi semangat untuk menjadi yang terbaik. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga di luar Ramadan. Jadi ada rasa loh di situ. Kita selama ini tarawihnya tiap malam ya, kok sekarang setelah Ramadan berlalu kok jangankan tarawih ya, arti dulu kita tarawih dan tahajud semuanya kita lakukan. Kok sekarang ada rasa apa ya? Di sini rasa kurang dalam beribadah. Nah, kan dengan rasa itu akhirnya termotivasi ialah berusaha semaksimal mungkin. Nah, itu mudah-mudahan itu sudah mendapatkan ya, mudah-mudahan ya anugerah dari dapatnya malam Lailatul Qadar. Muncul ada ini ya mawas diri, rendah hati ya. Artinya berusaha lebih baik lagi deh. Jadi menjadi hamba yang bukan abdun Ramadhaniun. Yang abdun Ramadhaniun itu orang yang hanya taat ibadah di bulan Ramadan saja, tapi selesai Ramadan selesai pula ketakwaannya. Jadi di sini kita kan yang merasakan ya, atau mungkin orang juga bisa melihat perubahan-perubahan ya. Tapi apakah kita langsung boleh menjudge atau langsung tuh orang sudah dapat Lailatul Qadar tuh, karena enggak juga, hanya Allah yang tahu ya. Jadi Lailatul Qadar itu kan adalah malam yang Allah anugerahkan kepada orang yang memang berusaha untuk mencarinya, untuk mendapatkan kelipatan pahala-pahala yang ibadah di malam itu seperti kita melakukannya sebanyak 83 tahun 4 bulan. Kan 1000 bulan. 1000 bulan itu kan 83 tahun. Jadi itu pahala-pahalanya berlipat-lipatnya. Nah, diri kita itu ya mudah-mudahan semakin tawadu, semakin ya rendah hati, tidak sombong, semakin gemar beribadah, semakin ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu biasanya dampaknya seperti itu. Tapi kita nggak bisa ini ya, saya dong udah dapat Lailatul Qadar, nggak bisa begitu, itu namanya sombong. Bahkan para ulama juga tidak menyukai ya ketika merasa malam Lailatul Qadar itu langsung ini tidak semua ulama itu seperti itu. Jadi ada yang menyembunyikannya, ada yang mengungkapkannya, tapi mengungkapkan dengan ciri-ciri, tidak menyebutkan amalnya. Sepertinya tadi malam itu Lailatul Qadar karena paginya itu matahari terbitnya. Nah, seperti itu, atau malamnya jadi kan hanya menduga-duga, tapi tidak menyatakan dirinya sudah dapat Lailatul Qadar. Jadi itu ya wallahu alam bisawab ya, karena ini adalah bagian dari rahasia Allah, tapi paling tidak kita kan berusaha untuk bisa yang terbaik, dan kita juga berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya Ibunda Aisyah kan bertanya kepada Rasulullah, seandainya aku berada di Lailatul Qadar, di malam Qadar itu, apa yang harus aku baca? Ya kan itu kan tanda-tandanya atau ciri-cirinya mungkin sudah dirasakan ya. Udara tidak panas itu, tapi jangan di AC lah ya, ininya di luar gitu ya, kan terasa udaranya tidak panas, tidak dingin, angin sepoi gitu ya. Nah, kata Nabi, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Kalau kita kan fa'fu anna itu kan penting. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa itu yang diajarkan Rasulullah? Ampunan.
Jadi kan yang kita harapkan ampunan, karena banyak dosa yang kita lakukan yang mungkin tidak kita sengaja. Kita sengaja yang besar, yang kecil, yang tampak, yang tidak tampak. Banyak. Dengan ampunan Allah, kita menjadi hamba Allah yang zero dosa. Nah kalau udah zero dosa, udah bersih, insya Allah kan kita lebih memulai lagi untuk catatan yang terbaik. Maka gemar beribadah. Nah itulah salah satu cirinya insya Allah ya. Ya mudah-mudahan Ibu ya kita bisa mendapatkan anugerah Lailatul Qadar ya semuanya ya. Dengan amin. Pahala yang berlipat insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakillah Bunda. Kelihatannya waktunya udah 5 menit lagi ya Bun. Ya ya. Mohon ditutup Bunda dengan doa. Ya. Baik. Kita istighfar ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa kafi' mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibat dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana zanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jazakillah khairan untuk Bunda Herlini yang sudah menyampaikan ilmunya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menambah cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, kami mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.